Wah, perayaan Natal tahun lalu sangat seru ya. Bisa beribadah bersama, banyak performance, memakai kostum dari berbagai suku di Indonesia. Tahun ini nggak seru nggak bisa kemana-mana. Siapa bilang tahun ini kita tidak bisa beribadah Natal? Kita bisa beribadah Natal lewat online, betul nggak Pak? Iya, walaupun di masa COVID seperti ini, kita kan tetap bisa beribadah dengan cara online. Yuk, kita ikut ibadah online sama-sama yuk. Yuk. Shalom, selamat pagi. Siswa-siswi STK Trimulya, senang sekali pagi hari ini Miss Lina bisa menyapa kalian semua. Sekalipun semuanya masih dalam suasana online, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita semua untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah Natal tahun 2020 ini. Mari Miss Lina mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama khotum sebelum kita mulai ibadah ini. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kiranya turunlah atas kita sekalian rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk suka duka sepanjang tahun ini. Tuhan, sekalipun di tengah pandemik COVID-19 yang masih berlangsung, kiranya tidak mengurangi sukacita kami semua untuk merayakan kedatangan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau telah melakukan masa-masa yang lebih sulit daripada apa yang telah kami lewati Tuhan. Engkau telah rela datang ke dunia ini, bahkan mati di atas kayu salib Tuhan untuk menembus dosa-dosa kami. Sungguh tidak ada satu kata-kata pun yang dapat mengungkapkan betapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan, untuk setiap kami Bapa. Tuhan, kiranya kami juga mau mempersembahkan ibadah kami pada hari ini, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, apa yang kami lakukan ini Engkau berkenan dan Engkau memimpin seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Yesus, hadirlah di setiap hati anak-anak-Mu dimanapun kami semua berada, dan kiranya Roh Kudus memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua yang di dalam pergumulan, yang lemah tubuh, atau apapun yang sedang kami alami Tuhan. Kondisi kami saat ini kiranya Tuhan lawat dan jamah Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa boleh menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nats pembuka kita pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hai semua, apa kabar? Pasti semangat dan penuh sukacita ya. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan kepada kita. Ia selalu menjaga dan melindungi kita sampai hari ini di tengah situasi pandemi. Mari bersama-sama menyerukan bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah, dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Dialah Raja di atas segala raja.
72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya Allah. Bersukacita karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Born today, and man will live forevermore because of Christmas Day.
can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and the light away. His name is Jesus, and he came to save us. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and the light away. His name is Jesus, and he came to save us. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Let us sing and say, oh, one more time. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 我们要一起来唱 Let Me Stay。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的
Hai kids, kenalin nama aku Wina. Hari ini hari Natal, seperti kalian sudah tahu. Dan aku dan teman-temanku saling bertukar kado loh. Kami saling mengirimkan kado pakai ojek online. Tapi kadonya ini bukan sembarang kado. Kado yang kami saling tukar itu adalah Iya, kami saling bertukar mysterious box. Jadi sebelum nanti aku buka kadonya, aku harus menebak kira-kira isinya apa dan apa maksud teman aku mengirimkannya untukku. Penasaran kan? Ayo kita langsung aja, let's check it out. Tada! Nah ini dia mysterious box-nya. Aduh, aku udah gak sabar nih. Kita langsung buka aja ya. Dari yang mana ya? Dari yang kecil dulu mungkin ya. Biar yang besar itu kayaknya lebih spesial lagi rasanya gitu ya. Kita buka yang ini kali ya. Yang pertama ya. Apa sih? Bunyi ya guys ya. Apa sih? Bunyi ya kids ya. Ada tulisannya juga nih. Aku adalah hal yang paling menyakitkan. Aku adalah hal yang paling menyakitkan. Kalau buat aku yang paling menyakitkan itu jarum suntik kids. Kalian pernah gak sih kayak punya pengalaman mau disuntik tapi takutnya banget karena sakitnya luar biasa. Padahal sebetulnya gak terlalu sakit sih. Tapi takutnya itu loh, sama aku juga takut jarum suntik. Apakah betul isinya jarum suntik? Wah, coba kita lihat aja ya. Kita penasaran ya. Kita coba tebak, kita pegang dulu sedikit. Kira-kira apa ya isinya ya? Aduh. Apa ya ini ya? Bentuknya pipi, panjang, keras, ada kepalanya. Aduh. Gigit loh kayaknya ini. Aduh, apa sih isinya? Aduh, tunggu ya sebentar ya. Aduh. Ini kayaknya gigit sih. Aduh. Hidup ya? Aduh, nggak tahu deh. Aduh, tangan aku sampai berdarah. Aduh, jangan-jangan beneran nih gigit. Aduh, coba ya kita penasaran ya. Kita keluarin aja ya. Aduh, beraniin aja ya. Apa sih isinya ya? Aduh. Tunggu, di mana ya? Aduh, kecil sih. Nah, ini dia. Ternyata paku. Berarti tadi aku pegang ujungnya. Jadi kayak gigit, padahal enggak ya. Aduh, aku jadi malu sih ini. Kena paku dikit aja, kena jarum suntik dikit aja udah jadi jerit ya. Aku jadi inget nih sama satu kejadian di dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu dipaku sampai berdarah di kaki dan tangannya. Semuanya Tuhan Yesus itu lakukan untuk kita loh kids. Bagaimana Tuhan Yesus mau rela disalib, menderita, sakit sekalipun untuk kita. Dia mau rela menggantikan kita. Kita loh yang seharusnya dihukum, kita loh yang berdosa. Kita suka gak taat sama orang tua, kita suka marah-marah, kita yang seharusnya dihukum. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita, memberikan kita harapan bahwa kita bisa jadi anak-anak yang dipulihkan, menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Wah, ternyata walaupun kecil, ini buat apa sih ya sebetulnya? Tapi gak apa-apa ya, kita bisa ingat dengan paku ini tentang kejadian keselamatan pengorbanan Tuhan Yesus. Oke, kita next ya ke box berikutnya ya. Nah, yang kedua yang mana ya? Yang ini aja kali ya. Yang ini lebih besar, coba. Gak ada bunyinya sih. Ada tulisannya ya. Kalau gak ada aku, kamu dalam bahaya dan bisa sakit. Apa ya isinya ya kira-kira ya? Coba kita kayak tadi ya, kita coba tebak ya isinya apa ya. Kita lubangin sedikit ya. Tunggu.
Kok ini bentuknya pipi, kecil, terus lembek. Aduh, kayaknya ini hidup deh. Kayaknya ini sesuatu yang menjijikan. Aduh, jangan-jangan ini cacing lagi. Tapi masa sih kalau nggak ada cacing kita dalam bahaya? Coba ya. Aduh. Iya, ini kayaknya jijik deh. Penasaran ya? Kita beraniin aja ya, keluarin ya. Tunggu ya. Aduh. Oh, ternyata masker. Oh, tadi aku pegang talinya, makanya kayak berasa cacing ya, padahal masker ya. Ya bener juga sih, kalau lagi masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita keluar rumah, kita nggak pakai masker, itu artinya kita dalam bahaya. Kenapa? Karena virus sudah menyebar di mana-mana. Makanya jangan lupa pakai masker kalau kita pergi keluar ya, kids, supaya kita nggak tertular. Ngomongin soal penyakit menular, aku jadi ingat satu cerita tentang penyakit menular di dalam firman Tuhan. Tapi bukan COVID-19, namanya penyakit kusta. Penyakit yang sangat menular, mematikan, belum ada obatnya pada saat itu. Setiap orang yang kena, itu pasti nggak bisa sembuh. Rasanya gatal-gatal, semuanya menderita yang sakit kusta itu. Tapi Tuhan Yesus sanggup loh menyembuhkannya dengan caranya yang ajaib. Malah bukan cuma kusta, Yesus juga sanggup menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, yang pendarahan, bahkan yang sudah mati. Tuhan Yesus sanggup membangkitkannya. Yang tadinya menderita, Yesus bisa pulihkan menjadi sukacita. Sekarang box yang ketiga ya. Yang mana ya? Yang ini dulu kali ya. Ada bunyinya. Bunyinya kecil sih. Ada tulisannya. Aku adalah hal yang paling kamu bahkan semua orang butuhkan. Apa ya? Kalau aku lagi butuh apa ya? Aku lagi butuh hiburan. Mungkin mainan baru karena udah bosen di rumah terus. Kalian gimana? Kalian juga pasti bosen di rumah terus kan? Nah, tapi kalau untuk punya mainan baru, kita harus punya apa ya? Nggak tahu deh. Kita coba lihat ya. Kita coba cek ya apa isinya. Oke? Aku nggak takut tadi sih, tapi coba apa ya ini ya? Bentuknya tipis, ringan, seperti kertas. Jangan-jangan ini adalah sesuatu yang kita semua butuhkan. Iya, aku tahu jawabannya. Kayaknya ini uang deh. Coba. Ini uang. Ini uang. Wah, dapat 100.000. Emang bener sih, Kak, dengan uang kita bisa beli apapun yang kita mau. Setuju kan? Tapi jadi ingat satu kisah di dalam firman Tuhan juga tentang seseorang yang bukan mencari uang loh atau minta uang, tapi seseorang yang bagi-bagiin uang. Wah, hebat ya. Namanya Zakheus. Dia berdosa karena mengambil uang dari orang-orang lain. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat dan mengembalikan semua uang yang pernah dia ambil. Dan ternyata setelah bertobat, Tuhan Yesus mengampuni, ada rasa damai yang dia peroleh. Sehingga dia bisa membagi-bagikan, mengembalikan uang yang dia ambil. Yang ternyata damai itu gak bisa loh diperoleh dengan uang. Gak bisa dibeli dengan uang. Damai hanya dapat diperoleh kalau kita meninggalkan dosa kita. Dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang terakhir. Kita ke box yang keempat. Oke? Apa ya? Ini paling besar sih dari boxnya. Ada tulisannya ya. Aku dapat mengingatkan kamu pada kasih yang luar biasa untuk dunia ini.
kasih yang luar biasa. Coba kita tebak ya, sama-sama ya. Apa ya? Ini lembut, ringan, dan juga hangat, kids. Ada yang tahu nggak ya? Ada yang mau coba tebak nggak ya? Ini kain. Iya, ini kain. Tapi, ada tulisannya juga. Tulisannya apa ya? Tulisannya Luke 2 verse 11. Today, your Savior was born in David's town. He is Christ the Lord. Wah, aku tahu maksud teman aku kirim kain ini. Pasti supaya kita bisa ingat tentang kelahiran Tuhan Yesus yang lahir dan tidur dalam palungan dengan dibungkus kain lampin. Yang lahir ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk menyatakan cintanya kepada kita semua. Jadi hanya dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita dapat merasakan hope, peace, joy, dan love. Itu artinya kalau Tuhan Yesus gak lahir ke dalam dunia ini, kita tidak akan punya hidup yang hope, peace, joy, dan love. Misterius box-nya udah habis deh. Kalau bicara soal kado, memang kita mungkin aja ada yang sedih atau kecewa karena kado yang kita terima nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi juga ada yang senang dan puas. Tapi kids, sebetulnya kado terbaik di hari Natal, hari di mana Yesus lahir adalah hope, peace, joy, dan love. Karena untuk itulah Yesus lahir ke dalam dunia. Untuk memberikan kepada kita semua hope atau harapan. Kita yang suka marah-marah, tidak taat orang tua, artinya kita ini berdosa, kita seharusnya dihukum karena tidak taat, tapi Tuhan Yesus mau loh menggantikan kita menerima hukumannya dengan disalib. Sehingga kita punya harapan atau hope bahwa dosa kita akan diampuni. Dan yang kedua adalah peace atau damai. Ternyata uang itu gak bisa loh membeli damai. Damai itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus dengan cara bukan hanya minta diampuni dosa-dosanya saja, tapi kita janji sama Tuhan Yesus mau meninggalkan semua dosa kita. Belajar lebih taat sama orang tua, gak teriak-teriak, gak marah-marah, melainkan mau turut apa kata orang tua kita. Dan yang ketiga adalah joy atau sukacita. Sukacita. Seperti orang kusta yang disembuhkan, Yesus pun dapat memulihkan hidup setiap kita. Kalau kita lagi sedih, kita kecewa, kita sakit, kesepian, atau bosan, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dia bisa memberikan sukacita untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah love atau kasih yang terbesar di antara semuanya. Ingat ya, Yesus mau lahir ke dalam dunia karena Ia begitu mengasihi kita semua. Yesus gak mau kalau kita dihukum karena dosa-dosa kita. Yesus gak mau kalau kita gak bertobat meninggalkan dosa kita. Yesus gak mau kalau kita punya hati yang sedih dan kecewa. Yang Yesus mau kita
menerima Dia dalam hati kita. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita percaya Yesus bisa pulihkan kita menjadi anak-anak yang taat dan baik. Jadi, Natal sebetulnya adalah hari di mana Yesus lahir dengan kado-kadonya yang luar biasa untuk kita. Padahal kan birthday-nya Tuhan Yesus ya. Jadi mari kita juga nggak cuma mau terima kado dari Tuhan Yesus. Tapi kita juga mau kasih kado yang terbaik buat Tuhan Yesus di hari kelahirannya ini. Kalau aku mau kasih kado tulisan tanganku yang isinya ini dia. Aku nggak bisa tulisan terlalu rapi sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan ini kadoku untuk Tuhan Yesus. Kadoku untuk Yesus. Terima kasih Yesus karena sudah kasih hope, peace, joy, dan love dalam hidupku. Di Natal kali ini aku mau kasih kado buat Yesus. Aku mau taat sama mama. Kalau mama bilang stop main gamenya, aku mau nurut. Aku mau selesaiin tugas-tugas sekolah setiap harinya, gak ditunda-tunda. Aku juga mau berdoa setiap kali aku mau tidur. Mau bersyukur sama Tuhan Yesus setiap hari. Lalu, kalian bisa hias juga deh, kayak punya aku. Aku sih maunya digantung di pohon Natal. Pasti bagus. Nah, kalian juga ya, coba buat apa aja sih yang kalian mau lakukan supaya kita jadi anak yang lebih baik dan lebih taat untuk Tuhan Yesus. Tulis itu semua di kertas, lalu dihias, boleh digantung di pohon Natal. Kalau kalian gak punya pohon Natal, kalian boleh kasih kertasnya sama mama papa. Hari ini aku juga mau mengajak kita semua untuk berdoa, bersyukur sama Tuhan Yesus. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau lahir ke dalam dunia ini, memberikan kado terbaik untuk kami, yaitu adalah hope, peace, joy, dan love. Biarlah sungguh ya Tuhan, kami pun juga dapat memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak yang lebih baik dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini juga, jikalau ada di antara kami, anak-anak-Mu yang belum terima Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah sungguh Engkau datang ke dalam hati setiap anak-anak dan kami dapat membuka hati kami, mengundang Tuhan Yesus untuk datang, untuk lahir dalam hati kami, dan biarlah sungguh Tuhan Yesus boleh mengubahkan kami dengan lebih lagi, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah ya Bapa, supaya sungguh setiap anak-anak-Mu yang hari ini terima Tuhan Yesus, mereka boleh sungguh hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan juga menikmati hope, peace, joy, dan love dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kids, jangan lupa ayat hafalan kita hari ini ya. Nah, ini dia Alkitabnya. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jangan lupa ya kids, kalau Tuhan Yesus sudah lahir di kota Daud dulu, tetapi juga lahir dalam hati setiap kita dan menyertai senantiasa hidup setiap kita. Dia Allah yang Immanuel. Segitu dulu ya kids hari ini. Merry Christmas and Happy New Year. God with us and God bless us. Bye.
Jadi deh. Tada! Wah, benar kata Mama dan Papa. Walaupun beribadah online, tapi Lukas sungguh-sungguh terberkati, Pak. Betul. Kan ibadah fokusnya bukan pada tempatnya, tapi pada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Ya sih, Pak, tapi tetap aja kurang seru karena tidak ada perayaan Natalnya. Lukas lupa ya, kita tetap bisa merayakan Natal meskipun dari rumah. Masa sih? Gimana caranya, Mah? Lukas penasaran ingin lihat. Oke, kita bisa saksikan ya. Yuk. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, no one like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, no one like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God.
been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
ever thought what perfect people means to you? Some people think expensive cars and foods make them feel perfect. Or maybe they think they're perfect if they're famous or rich. This song is not for you if you've never cried a river or had your heart broken in two. This song is not for you if every day you wake up the skies are blue. But this is for anyone, no matter how you pray, the pain won't let you get through. But you try and you try, still they lie, they say that it's over. If you love judging others, but you make the same mistake, the song is not for you. If you think your name is Jesus and forget you're in need of grace, but this is for anybody who needs a little mercy just to make it through the day. Oh, but you try, and you try, still they lie. Oh, they say that it's over for you. But you're a miracle today, and God has always made a way. If you have food to eat, a place to sleep, and you really can't complain. If you're a miracle today, and God has always made a way. If you have food to eat, a place to sleep, and you really can't complain. This song is for you. Now, what do you think perfect people means to you? For me, if you have food to eat and a place to sleep, it's a blessing. Because in God's eyes, nobody is imperfect. I know this time we cannot spend our Christmas together. But believe me, God is always there with us, no matter where we are or with whom we're gonna spend our Christmas with. It is still a blessing Christmas. Last but not least, have yourself a joyful little Christmas, ding ding, and a Happy New Year!
Wah, perayaan Natal online tidak kalah seru ya. Lukas happy deh bisa ikut ibadah dan perayaan Natal walaupun dari rumah. Iya, kita juga bisa memuji Tuhan dari rumah. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita menyanyi ya. One
Where there is faith, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is God. Where there is God, we will not be astray. Emmanuel, God with us. Good morning to all our elementary students, parents, and to all who are viewing us today. True faith is a commitment to God. Christmas is not necessarily about fancy gifts. It's about being with one another. It's about kindness. It's about faith, and it's about love. In spite of all the challenges we are facing through this pandemic, the journey of our faith continues. We can still show our versatility and our positive attitude. We can be resilient and give the highest praise to our Lord and Savior, Jesus Christ. Emmanuel, God with us. This is our stand. We believe that God is with us in overcoming this crisis. We believe that God is bigger than this COVID-19. With this, I conclude that Christmas is a symbol of love, joy, peace, and hope. Once again, on behalf of the Trimolia Hills Elementary School faculty and staff, I wish you all a merry and a blessed Christmas. May the joy and the true spirit of Christmas be always in our hearts. Merry Christmas.